Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Hari ini masuk semua ya? Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita bisa tetap mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bu Guru minta tolong untuk Mas Dwi, tolong siapkan untuk berdoa. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. Siap ya? 1, 2, 3. Maju tak gentar membela. Baiklah anak-anak, hari kemarin kita sudah belajar di tema 7 tentang menghargai jasa pahlawan. Nah, selain itu kita juga sudah belajar tentang keanekaragaman kesenian di Indonesia. Menghargai jasa para pahlawan merupakan salah satu bentuk cinta tanah air kepada bangsa kita Indonesia. Nah, selain menghargai jasa para pahlawan, mencintai tanah air juga bisa dalam bentuk menjaga lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Salah satunya menjaga ketersediaan air yang ada di negara kita atau di lingkungan kita. Nah, anak-anak, silakan Bu Guru sudah membagikan link flipbook di grup WA. Silakan kalian akses dan kita baca. Hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi dan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Silakan kalian baca. Ini Bu Guru sajikan 2 teks non-fiksi. Baca dan amati teks non-fiksi yang ada di flipbook. Bu Guru minta tolong kepada Mbak Dwi. Tolong bacakan. Ini ada teks non-fiksi berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Tolong Mbak Dwi dibaca teksnya. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Terima kasih Mbak Dwi, semangat sekali membacanya ya. Sekarang coba kalian amati, ini ada 2 teks. Teks yang pertama tentang ketidaktersediaan air bersih. Yang kedua ini tentang banjir. Coba Bu Guru tanya sama Mbak Ari. Mbak Ari, apa saja sih peristiwa yang ada di teks 1? Coba dijelaskan ke Bu Guru. Ada warga yang menempuh perjalanan jauh sekali untuk mendapatkan air bersih, Bu. Oh iya betul. Itu di teks 1 ya. Letaknya di mana itu ya? Warga mana ya? Warga Waborobo, Bu. Waborobo itu di mana? Di Kelurahan Kaisabu Baru. Iya betul. Coba Mas Agung, di teks 2 ini ada peristiwa apa ya? Banjir, Bu.
Iya banjir, betul banjir ini sampai merendam pemukiman warga. Sekarang guru tanya, coba kalian perhatikan ini ada gambar manfaat air bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Coba Bu Guru tanya sama Mbak Febri. Mbak Febri kira-kira manfaat air bagi manusia itu apa ya yang kita alami sehari-hari? Untuk apa saja manfaat air? Untuk minum, Bu. Ya, untuk mandi minum, juga. untuk masak, betul. Terus apa lagi? Untuk menyiram tanaman. Menyiram tanaman, betul. Ada lagi? Untuk mandiin kendaraan, Bu. Ya, membersihkan ya. Mbak Arkil tolong perhatikan Bu Guru ya sayang ya. Jangan melamun. Sekarang Ya, Bu Guru minta tolong kalian buat kelompok. Nih, dibagi ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama Mbak Arkil, Bu Ari dan Mbak Dwi. Kelompok kedua Mbak Septa, Mbak Esti, dan Mas Tri dan Pak Dwi Purnomo. Mas Dwi. Kemudian kelompok 3 Mbak Dewi, Mbak Febri, dan Mas Agung. Silakan kalian berdiskusi di grup WhatsApp yang sudah Bu Guru sediakan sesuai dengan kelompoknya untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bu Guru share di linknya di grup WA. Ya, silakan boleh dimulai diskusinya dari sekarang. Nah, kalau sudah selesai, Bu Guru minta tolong kelompok 1, 2, dan 3 mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Sebentar, Bu, belum selesai. Oh, belum selesai. Saya boleh, Bu. Ya, silakan Mbak Febri. Ya, terima kasih Bu Guru. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Peristiwa yang terjadi, warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di mana peristiwa terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batu Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Terus penyebabnya, peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Seperti itu Bu Guru. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan diskusi, kalian melakukan diskusi, coba simpulkan apa sih yang terjadi pada teks non-fiksi tersebut? Saya, Bu. Iya, Mbak Ari. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, warga Waborobo harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih, Bu. Iya. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apa yang terjadi apabila di lingkungan kita kekurangan air? Nggak bisa minum, Bu. Nggak bisa minum. Oleh sebab itu, kita sebagai warga yang baik harus menjaga ketersediaan air yang ada di lingkungan kita, ya. Kemudian Bu Guru tanya lagi, apa saja sih faktor yang menyebabkan air itu bisa berkurang? Coba Mbak Dewi. Apa Bu Guru? Kenapa bisa ketersediaan air bersih di lingkungan kita itu bisa berkurang? Apa faktor-faktor yang menyebabkan? Karena digunakan, Bu. Kalau digunakan nggak apa-apa Mbak Dewi, tapi kalau air bersih yang berkurang itu karena bisa jadi kita sering membuang sampah sembarangan. Sembarangan. Ya. Di sungai, Bu.
buangnya di sungai. Iya, buangnya di sungai sehingga akhirnya mencemari lingkungan kita dan mencemari air yang bersih. Nah, anak-anak, sekarang kalian kerjakan evaluasi yang sudah Bu Guru kirim di grup WA ya. Bisa dimulai dari sekarang, nanti kalau sudah dikumpulkan. Ya, Bu. Nah, anak-anak, sudah ya? Sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Kurang satu, Bu Guru. Pulpen saya pinjam sama Arkil nggak dikembaliin. Mbak Arkil, tolong kembalikan ya. Aku dulu yang selesai, Bu. Oh iya, nah anak-anak, sekarang kita sudah belajar tentang peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Kira-kira apa saja yang sudah kita dapat dari pelajaran hari ini? Mbak Arkil, yang dari tadi jahil, mendengarkan Bu Guru atau tidak? Manfaat air. Manfaat air bagi Manusia, ya, tumbuhan, hewan. dan tumbuhan. Coba disimpulkan. Manfaat air bagi manusia apa? Untuk minum, Bu. Minum, mandi, masak, Mandi, mencuci. masak. Kalau bagi hewan, manfaatnya untuk apa? Untuk minum. Minum. Untuk ikan itu ikan hidupnya di air, Bu. Iya. Terus kalau bagi tumbuhan untuk apa? Untuk Buat nyiramin fotosintesis. tumbuhan. Iya, Biar betul. bisa masak. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya akan belajar tentang siklus air. Nanti pertemuan besok ya. Untuk pelajaran hari ini mari kita tutup. Tolong Mas DP disiapkan berdoa penutupan. Mas DP suaranya enggak ada. Mas Agus, DP lagi batuk, Bu. oh DP lagi batuk. Ya, Oh, saya aja ya, Bu. Saya aja ya, Bu. Mari. Teman-teman, kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang. Baiklah, Guru akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.